Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisan Muhammad, NPM 222191103. Di sini akan saya mempresentasikan atau mengulas kembali tentang perkembangan peserta didik. Kita mulai. Perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak sekolah, sampai periode menjelang seorang anak dewasa. Kemudian, dalam kaitannya dengan peserta didik, maka pengertian perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan. Jadi, perkembangan peserta didik ini mempelajari tentang periode masa bayi, anak sekolah, sampai periode menjelang seorang anak dewasa. Kemudian, pengertian perkembangan peserta didik ini adalah perubahan yang progresif atau kontinu atau terus-menerus lanjut sampai berkesinambungan, artinya terus-menerus gitu, untuk menjadi lebih baik melalui interaksi dengan manusia. Lalu setelah itu pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Jadi, apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Jadi, pertumbuhan ini lebih ke peningkatan ukuran tubuh, tinggi badan, berat badan, rambut, lalu gigi, tangan, dan lain-lain, dan juga strukturnya. Lalu pertumbuhan juga dapat diartikan suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme atau makhluk hidup yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Jadi pertumbuhan ini sesuatu yang terjadi jika sudah misalnya tinggi nih, sudah 160, dia tidak akan awalnya 150 tidak akan bisa kembali lagi ke 150, dia akan terus tumbuh dan tumbuh. Jadi tidak bisa kembali keadaan semula. Lalu apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks atau menyeluruh. Jadi perkembangan adalah suatu bertambahnya skill atau kemampuan kita dalam struktur dan tubuh yang lebih menyeluruh dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel tubuh jaringan tubuh. Lalu, menurut Harlock 1980 menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Jadi perkembangan ini menurut Harlock adalah proses yang terjadi dalam kematangan dan juga pengalaman gitu. Jadi ada kematangan dan juga pengalaman yang ada pada peserta didik gitu. Lalu ada perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Lalu perkembangan, perbedaannya adalah perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Merujuk pada fungsi
tangan, fungsi seperti ya skill gitu, berjalan, merangkak, seperti itu. Lanjut. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Jadi kita mempunyai harapan untuk peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Jadi kita dapat merespon atau menanganinya atau menanganinya perilaku tersebut secara tepat dengan solusi yang tepat. Lalu ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Jadi kita tahu atau mengenalinya, setidaknya mengenalinya jika ada penyimpangan pada peserta didik tersebut. Lalu untuk membantu memahami diri kita dapat berperilaku. Jadi kita bisa, jadi tidak hanya dalam peserta didik juga, kita juga dapat memahami diri sendiri dalam mempelajari perkembangan peserta didik ini. Lalu 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. 1. Internal. Internal adalah faktor yang ada pada diri sendiri atau dalam diri sendiri. 1. Fisik. 2. Psikis. Fisik ya jasmani kita gitu, tangan kita, kaki kita gitu. Jadi ini mempengaruhi perkembangan peserta didik kita. Lalu psikis atau mental, terus lingkungan tempat siswa tinggal, keluarga, terus jasmania atau tubuh kita, yaitu kesehatan juga mempengaruhi, karena jika kita tidak sehat atau peserta didik itu ada suatu penyakit, maka akan mempengaruhi masalah perkembangannya gitu. Lalu cacat tubuh yang mungkin tidak mempunyai tangan atau kaki gitu ya, akan mempengaruhi perkembangannya gitu. Lalu psikologisnya yaitu inteligensi. Jadi anak yang agresif atau hyperaktif akan berbeda perkembangannya dengan anak yang pendiam atau lebih pemalu. Akan adanya perbedaan dalam perkembangan tertentu ya. Lalu minat dan bakat atau aktivitas fisiknya ya. Lalu kematangannya. Lanjut ciri-ciri umum perkembangan. 1. Terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Lalu lenyapnya tanda-tanda lama, terjadinya perubahan dalam proporsi, diperolehnya tanda-tanda baru. Jadi adanya suatu perubahan perkembangan ini, adanya perubahan gitu. Jadi tidak bisa berjalan, dari tidak bisa merangkak bisa, lalu diajarkan, lalu bisa berjalan, berlari dan lain-lain. Lalu prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti, yaitu ya tadi secara kontinu atau berkelanjutan. Lalu semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Jadi tangan dan kaki atau kepala jadi saling mempengaruhi. Jika tangannya tidak bisa ya seperti tadi cacat, mungkin akan mempengaruhi ke yang lainnya gitu. Lalu ketiga, perkembangan mengikuti pola aratan. Jadi ada suatu arah yang ada untuk perkembangan itu tersendiri. Lalu keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Terus setiap fase perkembangan punya ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Jadi yang keenam ini, individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan, karena setiap anak atau setiap orang akan mempunyai fase perkembangannya sendiri gitu. Lanjut, tahap perkembangan. Tahap sensori motor pada umur 0 sampai 2 tahun, yaitu tingkah laku anak pada tahap ini dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Jadi pada umur 0 sampai 2 tahun ini, si anak ini masih dipengaruhi oleh perasaannya sendiri, seperti ya dia ngerasa nyaman atau bagaimana, dia ngerasa nyaman melakukan sesuatu, atau dia tidak nyaman, dia akan menangis gitu. Lalu pada umur 2 sampai 7 tahun
Ciri pokok perkembangan pada penguasaan simbol atau bahasa tanda termasuk simbol verbal dan mulai berkembangnya konsep intuitif. Jadi pengetahuan langsung tanpa kesadaran terlihat dalam persiapan berpikir. Jadi si anak ini masih mengikuti gitu. Jadi dia melihat jika orang tuanya melakukan ini, dia akan melakukannya gitu seperti itu. Terus tahap operasional konkret pada umur 7-11 tahun, anak telah memiliki kecepatan berpikir logis hanya dengan benda-benda konkret. Anak dapat membandingkan pendapat orang walaupun tergantung pada masalah yang konkret. Jadi anak ini dia sudah memiliki atau bisa berpikir logis gitu, secara rasional gitu. Hanya dengan benda-benda konkret, lalu dia bisa membedakan jika misalnya si ibunya melarang, lalu bapaknya dia membolehkan membelikan sesuatu gitu. Dia bisa membandingkan gitu, bisa membandingkan pendapat ayah atau ibunya seperti itu. Lanjut, tugas-tugas perkembangan permasalahannya. Suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan. Jadi jika tugas perkembangan ini dapat dilaksanakan dalam rentang kehidupan individu, maka akan membawa kebahagiaan bagi perkembangan peserta didik itu, bagi peserta didik tersebut atau pada kita atau lingkungannya. Lalu jika gagal, menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu gitu. Jadi si individu ini misalnya dia tidak bisa berjalan atau misalnya dia tidak bisa menulis, dia akan mengalami suatu kesedihan atau merasa ketidakbahagiaan karena kenapa dia tidak bisa melakukannya sedangkan orang lain bisa gitu. Lalu menurut Harlow menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai harapan sosial gitu. Jadi harapan ini bagi semua lingkungan itu mengharapkan anak ini bisa berjalan, itu menjadi kebahagiaan kita semua gitu. Sumber tugas perkembangan: 1. Pertumbuhan fisik, 2. Kematangan kepribadian atau belajar berkelompok dengan melakukan belajar berkelompok, lalu sudah mampu mengambil keputusan, lalu dari tuntutan masyarakat bisa dengan belajar berhitung, belajar berorganisasi, tuntutan norma agama, beribadah, berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan: 1. Belajar berjalan pada usia antara 9 sampai 15 tahun. Ya, kita bisa belajar berjalan pada usia 9 atau 15 bulan. 9 sampai 15 bulan, bukan tahunnya, maaf. Belajar memakan makanan padat gitu. Jadi pada umur 0 sampai 6 tahun ini kita belajar untuk memakan makanan padat pada usia ini 0 sampai 6 tahun ini. Belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kebenaran dengan perantaraan suara itu. Jadi jika kita dengan cara mengulang materinya, kita lebih sabar lagi. Atau peserta yang kurang tidak pandai, mungkin kita lebih sabar lagi. Peserta yang nakal mungkin kita bisa memberi perhatian lebih. Mungkin dia kurang perhatian dari keluarga atau lingkungannya. Peserta yang malu mungkin ada pendekatan tertentu gitu. Peserta yang kurang memiliki motivasi, kita perlu mengetahui latar belakangnya seperti apa sehingga kita bisa mengetahui cara yang tepat atau motivasi yang tepat untuk anak tersebut. Lalu peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan pendidik adalah guru sebagai pelaku utama dalam implementasi gaya belajar. Mungkin cukup sekian
dari presentasi pemaparan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi karena mungkin keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.